tentang saham-saham properti, Mas Ihan. Yang pertama dari Mas Zeppelin ya, properti menggeliat ya Pak, terutama deal dan tadi ada tambahan dari Mbak Erika. Monggo boleh Mas Ze, properti selain deal mungkin nanti akan saya pilihkan saham-saham yang lainnya Mas Ze. Coba nih, deal dulu deh. Untuk deal sendiri saya rasa hari ini ada ini ya, ada buyback koreksinya kemarin. Jadi setelah kemarin koreksi 3 hari, saya rasa memang ini masih ada pola penerusan atau kelanjutan pada deal. Karena kita berkaca dari ini ya, ini story hari ini, minggu ini story sebelumnya. Pernah juga terjadi seperti ini. Nah ini, jadi tapi bedanya candle hari ini lebih besar ya dibandingkan hari sebelumnya. Jadi saya rasa disertai volume juga yang cukup beda. Kalau kali ini kalau kita perhatikan volumenya justru cukup oke ya. Mungkin untuk deal sendiri ini masih cukup layak diperhatikan untuk trading ya mungkin untuk dealnya. Nah, itu sih untuk dealnya. Kalau misalkan mau mungkin boleh besok hari ininya naik 12%, mungkin besok bisa tunggu di area kurang lebih 20-an mungkin untuk dealnya ya. Gitu. Oke. Kalau RHB sendiri sih di SSIA Mas Randi. Ya. Nah ini saya ada tambahan, sorry Mas Ze, untuk saham properti yang lain, untuk yang properti konvensional ya, ada SMRA, Summarecon Mall ya. Iya Terus betul, juga SMRA. ada Ciputra, CTRA, Asri, dan boleh tadi tambahannya satu lagi ada SSIA ya. Bentar, kita coba buka. SSIA, SMRA, satu lagi tadi apa? CTRA. CTRA ya. Dengan Asri ya. Right. Di sini kapan? Ini udah cukup menarik sekali. Sebetulnya yang cukup menarik itu ada di ini ya. Ada di SSIA, ada cup and handle mungkin kalau kita tahu ya. Ini cupnya, ini handle-nya sudah terbentuk juga di sini. Cukup menarik untuk di SSIA. Kalau misal mau ada potensi dia breakout besok, jadi tunggu di area 460, 462, 464 sih. Ini cukup oke untuk SSIA-nya ya. Bisa di keep, diambil posisi mungkin ya untuk SSIA-nya. Stop loss-nya bisa dipakai area 440 mungkin untuk SSIA. Itu. Lalu tadi ada SMRA. SMRA sendiri ada resisten di area 700 ya. Ini udah cukup menarik juga. Kita ada pick, ini chart belum dihapus kebetulan. Kemarin ada nih ada SMRA, kita ada pick 645 kalau nggak salah rekan-rekan punya posisi ya. Ternyata ini bentar lagi kena target kurang lebih 695 atau 700 untuk SMRA ini. Ini secara chart masih cukup menarik, properti yang bisa dibilang cukup menarik untuk SMRA. Dikip aja yang punya posisi ya SMRA-nya. Itu ya untuk SMRA-nya. Lalu satu lagi tadi itu CTRA ya. Nah, untuk CTRA sendiri ini sama kalau kita perhatikan dia sedang mencoba membentuk bullish flag ya. Ini bullish flag. Ini kemarin dia breakout. Nah, ini dia mencoba sedang membentuk bullish flag. Jadi saya rasa rekan-rekan bisa perhatikan juga ini CTRA-nya. Ini cukup menarik juga. Resikonya cukup kecil ya. Kalau misalkan mau bisa pakai stop loss 10.50 untuk CTRA-nya. 10.50 itu kurang lebih di area support ininya ya, flag-nya ya. Untuk CTRA. Itu mungkin itu sih view kita. Karena break resistennya juga beberapa kali udah break. Oke. Baik. Selanjutnya, Mas Ze. Mbak Erika ya tadi ya, sektor properti bagaimana prospeknya. Udah sih itu CTRA, SSIA sama SMRA. Mungkin yang view saya juga yang cukup menarik ya, bisa dimasukkan pantauan juga ini BASE. Kemarin kalau kita perhatikan, nah ini dia berbentuk double bottom ya. Ini W-nya di sini, ini cukup menarik juga.
untuk diperhatikan. Dia masih konsolidasi nih di area 155 sampai 160. Itu ya. Ini cukup menarik juga BSD bisa dimasukkan sih. Kalau misalkan mau ya. Tuh. Oke. Tadi masih lahan Asri. Oh, Astri ya satu lagi. Ya, belum dibahas tuh tadi. Apa sih Om itu? Oke, ini untuk Astri, dia sudah di atas MA 200. Resistennya beberapa kali mencoba nembus area 187 ya. Ini dia masih konsolidasi di area 170 sampai 175. Ini cukup menarik juga. Beberapa kali mencoba diturunkan di bawah MA 200 tapi gagal. Jadi saya rasa bisa dimasukkan juga opsi ini untuk pilihan ya selain base tadi, karena ini kan lahan industri ya. Base, Asri, itu sih, sama SSIA juga cukup menarik. Kalau SSIA kan tadi sama SMRA mungkin oke sih. Ini Asri juga cukup menarik. Oke. Ini ya. Ini mungkin. Baik. Itu ya untuk properti ya, Iya. Mas Win dan Mbak Erika. Oh, ini ada lagi Mbak Erika. Kalau saham Sido kenapa nih masih turun? Sektor healthcare pada umumnya gimana nih, Mas Z? Ya, untuk Sido ternyata jawabannya di bawah turun lagi ya. Koreksi wajar di bawah MA 200. Jadi saya rasa kalau untuk di bawah 200, MA 200 ini sebelumnya ya Sido, kalau rekan-rekan perhatikan di bawah MA 200 akhirnya dia koreksi. Kalau ini kemarin karena laporan keuangannya turun ya, dia naik lagi. Tenang aja kalau untuk Sido, kita tinggal cari low-nya di mana. Kita tinggal belajar support dan resistennya di mana dulu untuk Sido. Mudah, cari aja ekor-ekor atau titik-titik support di mana dia teknik rebound. Ini contohnya di sini. Ini dia di sini naik. Nah, ini dia di sini naik kan. Ini harusnya udah cukup oke sih area 710. Kalau ternyata nanti koreksi, mungkin bisa saja Sidonya ke area 630. Itu sih untuk Sido ya. Masih cukup oke, secara perusahaan juga masih cukup solid. Oke, masih oke ya, Sido ya. Oke. Baik. Selanjutnya ini tadi dari indeksnya yang tertinggi ada dari industri ya. Kita coba bahas nih saham-saham di sektor industri. Sebentar. Hari ini yang mengalami kenaikan cukup tinggi ada Astra Internasional, boleh Mas Zehan ya. ASI, boleh nih satu dibahas untuk sahamnya. Selanjutnya ada apa nih yang cukup ramai ini. ABMM, AB Investama ini juga transaksinya cukup gede. UNTR juga anak usahanya Astra Internasional, boleh nih 3 saham nih Mas Zehan. Oh, dengan saham favoritnya Pak Loking Hong ini sudah naik lagi ke angka 300 kayaknya, BMTR. Boleh Mas Zehan. Cukup menarik sepertinya. BMTR, ABMM, Astra, sama satu lagi UNTR ya. Oke, UT ya. Nah, untuk ASI sendiri ini kemarin kita ada bahas juga sebetulnya koreksiannya. Saya berharap di area 6.200 sampai 6.300. Ternyata nggak sampai, hanya sampai 6.425 kurang lebih. Dari sini dia naik lagi. Ini udah breakout resistennya ya untuk Astra. Jadi saya rasa dia mencoba up lagi karena volume transaksinya juga cukup tinggi ya, kurang lebih 200 miliar. Ini udah cukup oke juga di keep ya untuk Astra, karena kalau untuk beberapa mungkin rekan-rekan bisa optimis buy on breakout, tapi saya sih lebih optimis mungkin nanti nunggu di area 6.400 lagi untuk entry Astranya ya. Itu. Nah, kalau misalkan rekan-rekan takut ketinggalan grup Astranya atau Astranya, bentar, ya. Oh, ini dia. Kalau rekan-rekan takut ketinggalannya bisa pilih UT juga ya, ini cukup oke. Bentar ya guys, sengaja guys. Gimana Mas Zek? Bentar ngelik, bentar. Ininya ngelik. Bentar, saya cari opsi dulu buka chat bentar ya.
agak ngelag-nya. Trading view-nya ngelag, Bagaimana? jadi saya pakai device lain nih. Untuk UT ya, nih. Untuk Oke. UT tampilannya beda, tapi para cukup menarik juga. Ini untuk UT hari ini cukup menarik, bisa diperhatikan beberapa kali mencoba reversal ya. Ini reversalnya UT, jadi overall cukup menarik di area kurang lebih 22.000. Jadi kalau ternyata nanti di area 22.000, sekarang kan udah di area 22.850. Kalau ternyata dekat di bawah 22.000, rekan-rekan boleh pilih UT juga sih, ini cukup menarik. Kalau udah ngerasa Astranya ketinggalan ya. Ini cukup menarik. Di bawah area 22.000 nanti taking profit mungkin bisa di 23.000 sampai 24.200 untuk UT-nya. Ini sih. Ini cukup menarik juga, tapi kan kita tahu dia perusahaan ini ya, alat berat, yang mana alat beratnya untuk batu bara ya. Mungkin nanti kalau winter is coming-nya cukup oke, baru UT-nya biasanya akan masuk PU sih untuk diperhatikan. Lalu tadi ada ABMM. Nah, untuk ABMM ini juga sama, ada Pak Loken Hong ya. Pak Loken Hong itu kurang lebih punya di kisaran, saya lupa, 1.700 atau 1.600. Sekarang harganya 2.860. Ini cukup menarik sih untuk diperhatikan ABMM-nya ya. Mungkin bisa besok di area 2800-an untuk ABMM. Ini cukup menarik sih. Support sebelumnya dia nggak di break low juga. Ini support sebelumnya dia gagal bikin support, jadi saya rasa masih cukup oke untuk diperhatikan ABMM ya. Ini untuk ABMM ya. Lalu tadi satu lagi itu UT, ABMM, BMTR. BMTR. Ya. Untuk BMTR-nya ini dia kenaikan. Ini koreksi wajar ya, 3 hari sama seperti deal tadi ya. Deal tadi kan naik, pelan-pelan naik 2 minggu, 3 harinya koreksi, ini hari ini naik lagi, tapi candlenya dia tidak sesolid deal tadi ya. Jadi deal tadi kan candlenya lebih besar dari candle sebelumnya, jadi saya rasa lebih solid deal sih dibandingkan BMTR. Tapi kalau misalnya rekan-rekan mau entry, silakan mungkin di bawah area 290 ini cukup oke sih. 290 ya untuk BMTR-nya. Oke. Itu mungkin. Oke. Itu ya untuk BMTR. Selanjutnya tadi selain industri ada energi. Coba lagi cek saham-saham energi. Ya, energi sih. View saya kayaknya cukup menarik Mas Randi, energi ini. Apalagi kan Saya beres bagi bertanya dividen. saham yang luar biasa, Mas dulu sempat tidak bernadi, sekarang kayaknya sudah bisa ada teknikalnya. Bumi, seperti yang kita ketahui, bumi ini apa ya namanya, produksi batu bara ini salah satu yang terbesar sebenarnya ya dibandingkan dengan perusahaan lain ya kalau kita bicara dari sisi swasta ya. Meskipun kita sama-sama tahu kemarin itu dia kesalahannya ya banyak dan sebagainya lah ya, sempat lama di area 50, sekarang dia kayaknya udah cukup stabil di area 100-an. Monggo boleh Mas kita coba cek bumi ini yang pertama. Selanjutnya, karena ini transaksinya cukup gede juga, Bumi. Terus, bentar. Ada, apa ya? Bumi. Ada road, udah ke 2.100 aja, kemarin perasaan 3.000 udah. Nah, ITMG, ya, ini duanya. Ya, Silahkan. itu masuk ya. Bumi, ITMG-nya masuk ke radar saya juga kebetulan. Silahkan. PTBA enggak PTBA? Karena kan belum bagi dividen, kayaknya menarik. Ya, boleh PTBA. Iya. PTBA kalau Parung kemarin sudah Saya tadi pengen saya tadi pengen Indi. nanya Adaro, cuma Adaro kayaknya dari 3.000 ke 2.100 masih serem ya. Jadi Indi makanya lah. tadi saya skip dulu Adaro. Indi enggak. Mungkin tambahan dari saya ya, Indi ya. Ya, Jadi Bumi, boleh. ITMG sama Indi sih. Karena Ya. Indi kan rubah ke sektor energi terbarukan ya. Yang pertama Bumi itu hari ini naik 12%. Bentar, saya buka dulu chartnya. Ini untuk Bumi ya. Jadi ini kita perhatikan dia ini tuh MA 20-nya. Sorry, yang
biru ini EMA 20, ini 50 ya. Karena ini cat lain lagi, makanya tampilannya beda, mohon maaf. Ini biru 20, ini 50, ini 100. Ini kalau kita perhatikan, dia masih di bawah, kira dia koreksi ke bawah. Ini ada teknika rebound, ini kemarin sudah ada teknika rebound, yang mana candlenya doji. Dojinya lanjut penurunan, ternyata hari ini candlenya lebih besar dari candle sebelumnya. Ini sebetulnya udah cukup menarik, tapi kalau rekan-rekan entry mungkin di kisaran 108, nah ini risknya terlalu besar kan, karena naiknya hari ini kurang lebih 12%. Jadi kalau misalnya mau, nanti mungkin bisa di tengah bodinya antri ya. Di tengah bodi itu mungkin kisaran 100 sampai 99 ya untuk bumi. Jadi bisa diperhatikan itu sih. Cukup menarik juga untuk diperhatikan buminya ya. Cukup menarik. Kenapa? Secara volume, ini kemarin sellernya turun tapi tidak disertai dengan seller. Ini kemarin candlenya doji, mereka berharap doji ini artinya ada penurunan dan ternyata betul mencoba penurunan, tapi akhirnya beres doji ini ada volume hijau ya, ini volume hijau. Jadi saya rasa ini udah waktunya mungkin akan ada teknika rebound dan ternyata betul ada teknika rebound juga. Jadi buminya ternyata cukup menarik untuk rebound ya. Watchlist mungkin cukup oke nih posisi bumi ya. Lalu berikutnya ada ITMG. Ini alpanya di batubara ya. Ini ITMG kalau rekan-rekan perhatikan dia turun pelan-pelan tapi turunnya cukup disiplin juga dan ternyata 24.000 pun kemarin dijebol bawah karena beberapa kali mencoba rebound tapi 24.000 gagal nyentuh 22.000 dan ternyata di area 22.000 ini mencoba rebound. Nah, ini cukup menarik untuk ITMG-nya. Untuk short trading saja ya, untuk trading jangka pendek. Jadi kalau misalnya berharap teknika rebound untuk Indi, ini udah untuk ITMG ini cukup menarik sih. Mungkin nanti kisaran di area 24.000 sampai 26.000 mungkin bisa taking profit ya untuk ITMG-nya. Itu ya untuk ITMG. Kalau secara resiko sih saya rasa yang masih kecil resikonya di ITMG ya dibandingkan bumi. Karena bumi sendiri kan kita tahu Bakri Group itu jadi pandangan saya masih oke ke ITMG untuk posisi pertama ya. Lalu berikutnya untuk Indi batu bara yang mungkin nanti akan ada diversifikasi bisnis lebih tepatnya pada emiten Indi. Ini sebelumnya dia ada koreksi luar biasa, koreksi lagi dari area 2.400 sampai kurang lebih 2.000, coba rebound lagi mantul 2.600, akhirnya koreksi lagi. Ini sama ini masih rendah, masih lower low ya, tapi di titik area ini sebetulnya udah cukup oke untuk ada teknika rebound di Indi itu sendiri. Jadi kalau misalkan belum punya posisi silahkan, kemungkinan sih Indi akan jadi pick today ya, pick today. Kemungkinan besar, tapi saya masih belum lihat lagi apakah masih cukup oke secara katalis atau belum. Itu ya. Di area 1750, 1760 mungkin bisa entry Indi ya. Itu cukup menarik. Nanti di area 1850 sampai 1870 ini bisa taking profit untuk jangka pendek Indi. Itu sih Mas Randi dari 3 emiten batubara yang cukup menarik. PTBA ya. Tadi belum Mas. Oh iya PTBA, sorry PTBA. Nah kenapa sih PTBA-nya saya juga view? Nah, yang pertama PTBA ini belum bagi dividen ya, itu poin pertama. PTBA belum bagi dividen, lalu historinya perusahaan BUMN batubara terutama dia pasti bagi dividen. Berapapun dividennya entah kecil entah besar. Nah, ini dia jadi alasan sebetulnya kemarin di area 29.000 itu mau pick PTBA ke klien, tapi saya agak ragu jujur akhirnya saya picknya ke ITMG dulu dan ternyata betul PTBA-nya yang rebound duluan. Nah, PTBA-nya rebound duluan, tadi ITMG-nya belum rebound. Jadi saya rasa PTBA juga bisa masuk list watchlist di energi tadi ya, PTBA. Jadi infonya sih tanggal 15 Juni mau RUPS. Nah, kemungkinan nanti di sana akan dibahas dividennya. Jadi kalau misalkan mau, monggo rekan-rekan bisa cicil area 3.100 ke bawah aja untuk PTBA-nya. Kalau mau pakai stop loss bisa di area 2.900. Jadi tadi entry 3.100, stop loss-nya mungkin di bawah 2.900 untuk PTBA-nya ya. Oke, baik itu dia ya saham-sahamnya. Selanjutnya
Mas ada indeks satu lagi nih yang hari ini top performanya luar biasa. Waduh, ada Sultan nih Udah nonton live nih. Sultan ya. Iya, Sultan Semarang ya, Sultan Semarang. Semarang ya. Properti tadi sudah transportasi ya sehari ini. Transportasi sama yang kemarin viral CEO-nya ada Bird, boleh Mas Ihan. Itu satu. Yang kedua Asa ya, boleh. Dan tadi untuk top gainers hari ini silakan Mas Ihan ada Esa juga nih. Bird, Asa dan Esa nih. Oke, bentar ya. Bentar, saya lagi buka dulu chat. Ya. Bentar. Ternyata memang kayaknya efek jaringan. Saya buka pakai ini lagi aja. Bird, Esa, Bird dulu kayaknya. Birdnya kita ada view, kalau tidak salah itu dia ada pattern. Saya lupa waktu itu ada pernah dibahas. Untuk patternnya harusnya saya buka dulu chartnya nih, si chart lukisan sebelumnya. Nah ini cuman nggak tahu si trading view-nya kayaknya laptopnya sih kayaknya. Jadi saya rasa saya pakai ini lagi untuk Bird sendiri ya. Nah ini Bird. Ini daily ya. Nah, untuk Bird sendiri kemarin itu kalau nggak salah lukisannya ini begini nih, saya masih ingat. Nah, ini dia. Sorry, ininya saya tebalin dulu. Ini saya tebalin dulu. Lalu ininya saya close dulu yang ini. Nah, ini ya untuk Bird. Nah, ini. Jadi kemarin itu salah satunya dia supportnya udah terbentuk. Lalu di sini tuh ada kebentuk flag ya. Ini dia naik, dia bentuk flag di sini. Waduh, Zehan jaringannya. Sorry, Halo? ada telepon. Bentar, saya chat dulu ya. Oh, Bentar, saya chat dulu. baik. Memang susah ya pebisnis Kalimantan ya, yang berkecimpung dalam dunia batu bara ya, seperti Mas Zehan. Banyak ya, yang batu bara ya, terus juga palm oil, Mas Zehan. Amin. Ini untuk Bird sendiri ada bullish flag dan ternyata bullishnya breakout ya. Ini estimasi targetnya sih 1940 sampai 1950 untuk targetnya. Ini untuk Bird-nya. Ini memang sangar, Mas Zehan. Itu ya untuk Bird-nya ya. Kalau untuk buying saat ini sih saya rasa resikonya masih cukup besar ya untuk Bird-nya ya. Itu mungkin. Nah, dibandingkan Bird mungkin kalau mau bisa buy on weakness di ESA ini ya. Nah, ESA. Ini ESA-nya udah ada teknika rebound cukup oke. Candle hari ini juga lebih besar dari candle sebelumnya ya. Ini udah cukup oke juga untuk ESA diperhatikan ya. Area 550 sampai 600 mungkin bisa dipakai untuk area taking profit-nya ya untuk ESA tadi. Cukup menarik nih untuk ESA-nya. Kita tempo hari itu ada peak juga ESA entah di 520 atau 530 atau 540 saat ini masih merah ESA-nya, masih boleh di-keep ya. Itu mungkin untuk ESA-nya ya. Oke, itu untuk ESA ya. Asa Mas Adisarana Armada sebagai penutup deh. Untuk ASA ya. Ya, ASA ya. Nah, karena untuk kita ASA sendiri, ASA. untuk ASA sendiri ini udah konfirmasi ada pattern double bottom ya. Bentar, lukisannya itu kalau nggak salah di Halo, Mas Zek? Iya ini ya. Oh sorry salah. Ini ya. ASA. ASA kan? Amang Ya. ASA. Iya. Ini ASA. Ini untuk ASA ya. Ini kalau kita perhatikan sendiri. Nah, ini tampilan kameranya nggak kelihatan semua, Mas Zek. Oh sorry. Nah, itu. Nah. Untuk ASA sendiri ini ya. Ini kalau kita perhatikan sendiri dia udah berhasil retrace ya. Nah ini
Sorry, ketebalan. Nah, ini ada double bottom, ini bottom pertama, ini bottom kedua, ini di area retrace-nya, resistennya, nah ternyata nggak sentuh sampai situ. Jadi saya rasa mungkin di area 1100 itu bisa di-add ya asanya, double bottom. Kalau melihat target double bottom-nya ini secara chart sendiri, kita bisa pakai ini. Di area 1250 sampai 1300 untuk asa sendiri ya. Itu mungkin masih cukup oke sih. Dari 3 yang tadi ada ESA, ada ASA yang cukup bagus ya. Oke. Itu sih. Baik, itu dia sesi pertanyaan ya hari ini ya. Kayaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman semua, dan saya juga udah bahas banyak banyak indeks hari ini buat teman-teman semua. Penutup biasa Mas De, untuk teman-teman yang sudah hadir nih silahkan. Ini mukanya biasa aja dong, gak usah gitu dong mukanya dong. Maaf, sorry. Masuk angin kayaknya saya. Oke, baik. Penutup seperti biasa untuk teman-teman nih, saham apa yang boleh dimasukkan ke dalam daftar watchlist Mas De, silahkan. Masuk daftar watchlist ada Mang Arto ya, Mang Arto. Mang Arto. Ada detect inverted hand and shoulders. Jadi cukup menarik untuk diperhatikan. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi ada detect inverted head and shoulders-nya. Jadi kalau misalkan mau, monggo di area 2420 sampai 2500 untuk Arto-nya diperhatikan ya. Dengan stop loss-nya kurang lebih di area 2300 untuk Arto. Itu sih satu aja untuk targetnya. Kita bisa perhatikan nanti breakout areanya di 2600. Kalau ternyata breakout, mungkin bisa dinaikkan stop loss-nya. Itu sih. Oke, itu Arto ya. Selanjutnya? Ya, Arto. Sudah itu aja sih. Iya, Arto aja dulu. Oke, baik. Ini terakhir buat teman-teman yang mau buka rekening saham di PTL HB Sekuritas, ada benefit apa aja nih Mas Zehan? Dan ada kegiatan paling dekat dengan RHB kapan nih? Silahkan dipromoin. Yang terdekat masih ini ya, kelas level 2 itu di tanggal 15-16 sudah diposting oleh IG kita ya, IG IDX. IDX saya lupa udah diposting atau belum. Kalau ternyata belum, hari ini kemungkinan akan diposting di IG Investasi Talk untuk kegiatan berikutnya apa saja. Lalu nanti ada kelas analisa lanjutan ya, itu bahas indikator dan lain-lain, itu ada di sana. Jadi nanti tinggal tunggu saja di postingan kita akan update sih. Sama nextnya mungkin ditunggu di ini ya, ditunggu di kita lagi atur planning untuk perjalanan ke Kota Waringin lagi, batch 2 kemungkinan ditunggu saja. Waduh. Ngeri ya Mas Zehan ya, keluar kota mulu ya. Banyak ya dapat bonusan ya Mas Zehan ya. Amin, kita aminkan dulu. Amin. Oke, baik. Itu dia untuk market review kita sore ini, teman-teman. Thank you, Mas buat insight-nya. Saya yakin bermanfaat buat teman-teman semua. Dan thank you buat teman-teman yang sudah stay tune dari awal sampai dengan berakhir. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitas kembali, dan sampai ketemu lagi di market review kita setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore. Thank you semuanya. Thank you. Thank you juga.